Shalom, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga kita semua baik, sehat. Mari kita melandasi hari ini lagi dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Betapa hati kami melimpah dengan syukur karena Engkau merahmati lagi kesempatan kami ada di hari ini. Kami mau melandasi dengan firman-Mu lagi. Buka hati kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Mazmur 5 ayat 7. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah jangan menipu. Nah, Bapak Ibu, jika ditanya, tidak ada seorang pun dari kita yang mau menjadi penipu atau pendusta, yang mau disebut sebagai penipu. Karena kita sendiri tidak suka ditipu. Ya, betul bukan? Nah, penipu itu adalah orang yang suka berkata bohong dan bertindak tidak jujur. Memutarbalikkan fakta dan perkataannya atau perbuatannya selalu menyimpang jauh dari kebenaran untuk menjerumuskan orang lain. Tetapi tahukah saudara, ada penipuan yang sering tidak kita sadari, tapi mungkin kita melakukannya. Apa itu? Ada beberapa hal. Yang pertama, merasa diri tidak berdosa. Ada tertulis, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8. Nah, adakah di antara kita yang sempurna? Tidak berbuat dosa atau melakukan pelanggaran? Alkitab menegaskan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10. Jadi jika kita merasa diri benar dan tidak berdosa, berarti kita ini adalah orang-orang yang menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Itulah menipu yang pertama. Menipu yang kedua juga dikatakan kita mengenal Allah tetapi tidak menuruti perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat 4 berkata, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya, itulah. Yakobus pun juga menegaskan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Wow, Yakobus 1 ayat 22. Nah, seringkali kita tampak rohani di situasi tertentu saja. Saat berada di gereja atau pada saat jam-jam ibadah saja. Selebihnya di hari-hari biasa, saat menjalani kehidupan sehari-hari di tengah-tengah dunia, apakah di sekolah, apakah di kantor, apakah di rumah, apakah di tempat-tempat di mana kita bertemu dengan banyak orang, kita terbawa oleh arus dunia ini. Dan hidup menjadi serupa dengan dunia ini. Lupa bahwa kita adalah saksi Kristus, kita adalah murid Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Yang ketiga, kita katanya mengasihi Allah tetapi membenci sesama. Itu juga bagian dari menipu. Yohanes 4:20 berkata, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta atau penipu. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Itulah jenis penipu yang lain. Dan yang keempat, jika ia beribadah tetapi tidak menjaga perkataan atau lidahnya. Yakobus 1 ayat 26 dalam suratnya berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menguasai ucapan atau lidah kita? Kita mudah sekali melakukan pelanggaran dalam hal ucapan. Kita mudah sekali berkata jorok, mengumpat orang lain, memaki, mencaci, mengeluarkan sumpah serapah, menggosip, atau membicarakan orang lain dan sebagainya. Maka berhati-hatilah. Jika kita bertindak demikian, maka dikatakan sia-sialah ibadah kita. Jadi apa artinya? Kita melayani begitu keren, begitu wah, tetapi semuanya sia-sia. Karena itu mari, jangan biarkan diri kita menipu. Jangan biarkan kita juga merasa diri benar. Karena itu sama artinya engkau menipu dirimu sendiri. Karena kalau engkau sudah berani menipu dirimu sendiri, maka akan sangat mudah dan besar kemungkinan engkau mudah juga menipu sesamamu, terlebih-lebih menipu Tuhan.
Kiranya ini menjadi sebuah introspeksi, refleksi, dan bagian bagi kita untuk mari kita sungguh-sungguh memahami sesungguhnya kebenaran yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami kembali disadarkan, diajarkan, bahkan ditegur untuk bagaimana kami melihat hidup kami dengan benar, sehingga kami jangan berkata kepada orang lain, tapi sebenarnya kami juga tidak melakukan yang sama. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga baik perkataan perbuatan kami pun semuanya sungguh selaras sesuai dengan kebenaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus kiranya memberkati, selamat beraktivitas. Shalom.